Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga begitu kan? Muncul hari ini spekulasi dari berbagai masyarakat dan bahkan di tokoh-tokoh politik, siapa sih sosok yang pas mendampingi Anies Baswedan. Muncul spekulasi kemenangan itu akan ada ketika cawapres Anies Baswedan adalah Bu Khofifah, karena di satu sisi Bu Khofifah adalah warga Nahdliyin begitu kan, yang punya dampak suara yang luar biasa di Jawa Timur dan di Jawa Tengah begitu. Ini menjadi kekuatan besar kalau menurut saya pribadi begitu. Tetapi ada satu sisi, setelah Partai Demokrat mendukung Anies, ya Khofifah, yakni Anies Khofifah siap deklarasi. Wow, sangat luar biasa begitu kan. Ya, saya rasa ini menjadi kekuatan besar begitu kan. Di satu sisi dia akan akan melakukan satu tindakan yang memang siapa sebenarnya yang menjadi pas untuk mendampingi Anies Baswedan. Ya tentu di luar partai itu sangat menarik sekali begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Agak pedas memang, ada yang muncul spekulasi A, B, dan C seperti itu. Mari kita baca seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya, setelah Demokrat mendukung Anies ya, Anies Khofifah siap deklarasi ya. Ini kepedian, ini banyak sekali yang mengkritik begitu. Yang penting Presiden Indonesia Pak Anies Baswedan tahun 2024 ini. Masyarakat Jatim plus Muslim NU, Fatayat NU akan jadi kunci kemenangan Bapak Anies dan Ibu Khofifah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena di satu sisi dia gubernur kan, punya jabatan yang luar biasa, dan bahkan warga Nahdliyin, warga muslimat yang kemudian punya suara besar begitu di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan di Jawa Tengah begitu. Ini dia kayaknya sudah masuk angin nih. Demokrat mana nih orang ada-ada ini? Kedua tokoh ini nggak ada kontroversi kecuali dari pembenci. Secara objektif mereka punya kapasitas yang berbobot dan lebih independen, tidak mudah dijadikan alat oleh pihak pencari rante dan kedudukan. Dipuji tidak terbang, dihujat tidak tumbang. Lanjut. Ya, karena pada hakikatnya Anies Khofifah itu sangat kuat sebenarnya. Di satu sisi sama-sama gubernur, ya prestasinya sangat luar biasa begitu kan. Bagaimana kalau jadinya Ganjar dengan Khofifah? Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Karena Bu Khofifah ini menjadi incaran, menjadi wakil begitu. Dari sekian lama banyak ada Pak Sandi, ada Pak Erick Thohir yang kemudian sudah amburadul begitu kan. Karena sudah tidak dipercaya lagi oleh publik, pada akhirnya ya kembali ke Bu Khofifah begitu. Untuk ingat saja, Khofifah 2 kali kalah pilgub, ya tidak menjadi masalah, kan itu bagian dari demokrasi, ada kalah ya ada yang menang, masa mau menang terus kan, kira-kira seperti itu begitu. Kurangi pas nih pasangannya, Mas Ahaye hanya dari simpatisan dan anggota Demokrat. Masa Khofifah dari kalangan NU, besar mana yang bawa gerbong masanya ya. Ya bagi kami ya tidak tahu, tapi analisa kami bahwa ketika ada sosok menjadi pendamping Anies, itu seorang perempuan, itu menjadi nilai plus, menjadi kekuatan besar daripada seorang laki-laki yang kemudian tidak punya nilai plus di situ begitu kan. Tetapi perlu diingat, kami Anies Ahaye juga setuju, juga Anies Khofifah juga setuju begitu kan. Kita support pasangan seperti ini, wapres biar bergerak di kalangan ibu-ibu, jadi wapres tidak seperti pemain cadangan. Untuk wapres antara Ahaye, Akhir, dan Sandiaga, ya Sandiaga jauh kalau menurut saya pribadi ya. Khofifah menang jadi gubernur Jatim setelah didukung oleh Partai Demokrat. Ya bisa jadi, karena kekuatan paling terbesar di Jawa Timur adalah warga Nahdliyin itu sendiri begitu kan. Kurang greget, ini banyak sekali yang spekulasi, ya tidak menjadi masalah, mau pilih atau apa tidak menjadi masalah, karena inilah bagian dari demokrasi. Tapi perlu diingat, catatan demokrasi kita membawa kita ya nilai-nilai yang lebih baik itu dengan adanya pemilihan presiden seperti ini. Kalau Anda salah memilih akan ya sampai 5 tahun Anda akan merasakan kesengsaraan begitu kan. Sudah tahu, publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu kan. Ada pengen Pak Anies sama Pak Agus, ya tunggulah deklarasi ini, apakah tergantung Anies sih sebenarnya begitu kan. Khofifah apa istimewanya? No, ini banyak sekali yang mengkritik begitu, tetapi kritikan inilah yang membuah hasil bahwa ini bagian dari aspirasi masyarakat, kira-kira seperti itu. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya, ini agak menarik seperti ini. Ini beritanya, setelah Demokrat mendukung ya Anies Khofifah siap deklarasi, sangat luar biasa ya. Ini ya
Nasdem dan PKS dari awal ingin memasangkan Anies Khofifah sebagai capres-cawapres ya, tertunda karena Demokrat masih menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono. Setelah diskusi panjang hingga berbulan-bulan dan bukan pergantian tahun ya, akhirnya deal hari ini kami 26 ya Januari Demokrat memutuskan untuk mengusung Anies Rashid Baswedan. Bagi Demokrat AHY bukan harga mati untuk menjadi cawapres Anies. Sampai di sini loh Susilo Bambang Yudhoyono atau AHY sekaligus ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dianggap konsisten. Bahkan setuju Anies Khofifah, tapi jangan halangi AHY untuk tampil. Begitu informasi dari beberapa bulan lalu ketika SBY ditemui oleh Yusuf Kalla di Cikeas. Bahkan ada pertimbangan koalisi perubahan mengusung Anies Khofifah. Pertama, Khofifah kuat di Jawa Timur. Mayoritas warga Jawa Timur itu warga Nahdliyin. Selain gubernur, Khofifah juga adalah ketua Muslimat NU. Pasar Khofifah di kalangan kaum perempuan Nahdliyin juga sangat kuat. Maju Khofifah sebagai cawapres. Besar kemungkinan akan mampu meraih dari 50% suara warga Jawa Timur. Diprediksi bisa lebih besar dari suara yang diperoleh saat Pilgub Jatim, mengingat saat ini Khofifah adalah gubernur Jawa Timur. Sebagai gubernur, prestasi hasil kerja dan jaringan Khofifah tentu makin besar. Tidak saja Jawa Timur, dan dengan mengambil Khofifah sebagai capres, warga Nahdliyin itu seluruh Indonesia termasuk di Jawa Tengah akan merasa memiliki representasi. Ia juga sekaligus dapat mengurangi suara bakal calon dari PDIP khususnya di Jawa Tengah. Ya betul juga begitu kan. Suara-suara inilah yang kemudian dibutuhkan oleh Anies Baswedan. Bagaimana kalau dukung AHY? AHY juga sangat baik, tapi di satu sisi kelemahannya ya mungkin dia hanya partisipan sebagai Partai Demokrat, tetapi partisipan dari kalangan NU, dari kalangan Muhammadiyah, dia juga agak minim begitu. Jadi itu kelemahannya. Tetapi kalau Bu Khofifah, karena dia bukan partai ya, karena memang dia warga Nahdliyin, bahasa orang akan banyak mendukung dan bahkan suara 50% itu akan menjadi catatan penting kepada Bu Khofifah begitu. Jadi secara implisit ya bahwa Bu Khofifah itu sangat layak menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan begitu. Di satu sisi di Jawa Tengah akan mengurangi suara ya dari PDIP itu sendiri, karena lumbungnya di PDIP sendiri ya di Jawa Tengah begitu. Kedua, apatisme sebagai warga Nahdliyin terhadap isu politik identitas, radikalisme, Wahabi, kadrun, dan sejenisnya yang selama ini cukup berhasil dituduhkan, bahkan difitnahkan ke Anies Baswedan ya, disebar secara sengaja dan intent di lawan politiknya, di kalangan warga Nahdliyin akan dengan sendirinya mereda. Hadirnya Khofifah maupun mantan ketua Muslimat NU akan menghapus semua tuduhan itu. Bahkan dari sini akan banyak yang sadar ternyata semua itu adalah permainan isu dan manuver politik. Kaum santri menyebut itu semua adalah fitnah dan kejahatan politik. Akan banyak santri dan akademisi lugu ya nggak paham politik yang akan tersadarkan, banyak begitu kan. Orang-orang yang akan hanya mengikuti junjungannya, tahu dari si A si B, lalu kemudian tidak tahu apa sebenarnya arti politik hari ini, ya dipahami secara keburukan begitu. Padahal hakikatnya ya semuanya butuh politik. Nafas pun kita butuh politik begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya inilah yang kemudian menjadi pemahaman bagi kita, tidak hanya mengatakan kadrun yang lainnya begitu kan. Orang-orang yang mendukung ini dicap kadrun, orang-orang yang berkesini berfoto dengan ini dicap kadrun. Di mana letak logikanya kok semua disalahkan begitu kan? Ya karena memang yang menyalahkan ya, karena yang menghancur negara kita atau demokrasi kita atau nilai-nilai demokrasi kita itu para buzzer itu sebenarnya begitu kan. Yang kemudian sampai hari ini ya berspekulasi, nggak tahu apakah dipelihara oleh negara atau apa, tetapi itu yang menjadi dampak luar biasa begitu. Bahkan ini ketiga, Jawa Timur merupakan penduduk terpadat kedua setelah Jawa Barat. Ada 30 juta pemilih di Jawa Timur. Anies kuat di Jawa Barat tapi tidak di Jawa Timur. Dengan memasangkan Anies Khofifah, maka relatif mudah bagi koalisi perubahan memenangkan Jawa Timur dan Jawa Barat. Membaca data pemilu sebelumnya, siapa yang menang 2 dari 3 wilayah terbesar di Indonesia ini, yaitu dari Jabar 34 juta pemilih, Jateng 27 juta pemilih, dan Jatim 30 juta pemilih. Mereka yang akan menang dengan memasangkan Anies Khofifah. Pasangan ini diprediksi kuat dan memenangkan kontestasi di Pilpres 2024.
Kalau Jawa Tengah sudah didapat ya, Jawa Timur sudah didapat, maka semuanya akan mudah untuk untuk memenangkan Anies Khofifah begitu kan. Karena di satu sisi ya mau tidak mau bagaimana caranya kedua daerah ini harus menjadi perebutan yang luar biasa begitu kan. Tidak hanya bahwa copras-capresnya di sini begitu kan hanya memilih tapi tidak memperhitungkan di lapangan, ya wallahu alam akan semakin turun bahkan nyungsep begitu kan. Kira-kira seperti itu logika kita. Tapi saya rasa perkembangan saya mendorong ketika Anies Baswedan dengan Khofifah gitu kan. Dengan ASI juga mendorong. Tapi di satu sisi kelemahan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal untuk menutupi kekurangan Anies Baswedan begitu. Dalam artian ya Khofifah ini sangat layak sekali begitu kan. Jadi dia gubernur terus kemudian punya elektabilitas dan warga Nahdliyin yang sangat luar biasa begitu kan. Tetapi yang menjadi pertanyaan hari ini adalah apakah Bu Khofifah mau? Ya kalau menjadi cawapres insya Allah mau begitu kan. Karena pada hakikatnya inilah punya prestasi dan segudang pengalaman yang luar biasa untuk Bu Khofifah begitu kan. Sudah saatnya Bu Khofifah itu melangkah ke nasional kan, kira-kira seperti itu logika kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.